Shalom, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita kembali belajar firman Tuhan dari 7 percakapan perkataan Yesus di kayu salib. Saat ini kita akan belajar dalam perkataan Yesus yang ketiga yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, perkataan Yesus yang ketiga ini, perkataan dia di kayu salib, sangat memiliki makna yang begitu mendalam, di mana Yesus di dalam penderitaannya, di dalam sengsaranya di kayu salib, Yesus senantiasa menunjukkan kasih dan juga tanggung jawab di dalam kehidupannya, dan menunjukkan bagaimana seharusnya pengikut-pengikutnya kemudian menunjukkan kasih dan tanggung jawabnya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika Yesus berbicara kepada ibunya dan kepada murid yang dikasihinya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa murid yang paling dikasihinya adalah Yohanes, Rasul Yohanes. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa hal yang perlu kita pelajari dan kita pahami dalam perkataan Yesus yang ketiga di kayu salib. Yang pertama, Yesus menjelaskan bagaimana kasih dan tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Kita perlu teladani Yesus bahkan di akhir hidupnya, ketika dia di kayu salib, dia memperhatikan ibunya yang melahirkan dia di dalam kemanusiaannya. Dan juga melihat beberapa perempuan-perempuan yang lain yang setia menantikan Yesus, menangis di bawah kaki salib Yesus. Hal yang pertama, di mana kasih dan tanggung jawab ditinggalkan oleh Yesus. Di sana dikatakan bagaimana di dalam penderitaan yang begitu besar sekalipun, di dalam sengsara yang luar biasa, tapi ia menunjukkan perhatiannya kepada ibunya. Dia menunjukkan kepeduliannya kepada ibunya. Hal ini menekankan bagaimana pentingnya kasih, pentingnya kepedulian, pentingnya tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya. Kalau kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 12, Yesus tahu dan Yesus paham bagaimana tanggung jawabnya sebagai anak untuk senantiasa menghormati orang tuanya. Hal ini juga menjadi satu pelajaran, menjadi satu keteladanan bagi setiap orang percaya. Bagaimana ketika kita mengenal Tuhan, percaya kepada Yesus, di satu sisi kasih kita kepada Tuhan tidak akan mengurangi kasih kita kepada orang tua kita. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12
Di sana dikatakan firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yesus di dalam kemanusiaannya dia sadar bahwa kasih kepada seorang ibu, kasih kepada orang tua, itu adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini menjelaskan bagaimana Yesus di dalam kemanusiaannya dia menunjukkan kasih yang sempurna, kasih yang tulus, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Sebagai anak Tuhan yang memiliki orang tua, kita punya ayah, punya ibu. Tapi sebagai anak, kita harus memperhatikan, mempedulikan, mengasihi, bahkan sekuat tenaga, semampu kita untuk mencintai orang yang pernah melahirkan kita. Yesus di dalam kemanusiaannya, dia ingat ibu yang melahirkannya. Dan yang kedua yang perlu kita belajar ketika Yesus berkata, ibu, inilah anakmu. Dan dia berkata juga kepada rasul yang begitu dikasihinya, bahwa inilah juga ibu. Selain dia menunjukkan bagaimana inilah keberadaannya, Yesus disalib, Yesus menderita, adalah sudah dinubuatkan bahwa dia harus menderita. Tapi di sisi lain, dia juga tahu bahwa tugas pelayanannya akan berakhir di bumi. Lalu dia berkata kepada Rasul Yohanes, murid yang dikasihaninya, inilah ibumu. Dia tidak meninggalkan Yesus. Yesus tidak meninggalkan tanpa memberikan tanggung jawab. Sekalipun dia tahu dia akan naik ke surga. Tetapi dia juga memberikan satu tanggung jawab kepada Rasul yang dikasihinya. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Matius pasal 2 ayat 11, bisa kita lihat bagaimana ketika Yesus katakan, ibu, inilah anakmu. Sebenarnya Yesus juga mengingatkan kembali kepada ibunya bahwa sejak dia masih bayi, sebenarnya ketika orang-orang Majus datang dari timur membawa persembahan kepada Yesus ketika dia masih bayi, mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun. Kita bisa melihat bagaimana di dalam Matius pasal 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus masih bayi bersama-sama dengan ibunya, maka ada 3 persembahan yang diberikan kepada Yesus. Yang pertama adalah persembahan emas. Emas sebagai simbol upeti kepada raja. Oleh karena itu Yesus adalah raja di atas segala raja. Raja yang berkuasa di bumi dan dia berkuasa di surga. Dan yang kedua, persembahan yang diberikan adalah kemenyan. Kemenyan itu adalah dupa yang dipakai melambangkan penyembahan atau yang dipakai untuk keimamatan untuk menyembah Tuhan. Maka ketika dibawa kemenyan sebagai dupa untuk dibakar sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu juga adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia. Dan persembahan yang ketiga itu diberikan adalah mur. Mur adalah minyak untuk mengurapi orang mati. Atau mur itu dipakai untuk membalsam mayat. Maka ketika persembahan yang ketiga ini diberikan, sebenarnya
Maria dalam hatinya begitu bertanya-tanya, kenapakah bayiku yang masih berumur mungkin begitu kecil 1 sampai 2 tahun ini kok diberikan persembahan untuk pemakaman. Lalu ketika Yesus di kayu salib, lalu melihat ibunya ketika dia terpaku, bahkan mendekati detik-detik kematiannya, lalu Yesus berkata, "Ibu, ini aku anakmu." Sebenarnya Yesus mau mengatakan, inilah anakmu yang dinubuatkan bahwa oleh dia akan menyelamatkan umatnya. Melalui Yesus, dia akan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Dengan cara apakah dia menyelamatkan? Dengan mengorbankan dirinya untuk tebusan dosa umat manusia. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah ibumu mengingatkan bagaimana tujuan kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Bahkan ketika menjelang akhir kematiannya, dia juga memberikan satu tanggung jawab kepada rasul yang dikasihinya, yaitu murid yang dikasihinya. Di sana dikatakan, inilah juga ibumu. Ia sedang membuat suatu komunitas baru yang berpusat kepada iman kepadanya. Bukan ibu secara lahiriah, tetapi di dalam iman kepada Yesus. Maka rasul yang paling dikasihi Yesus diberikan tanggung jawab untuk memperhatikan, untuk mempedulikan, untuk mengasihi, untuk menjaga ibunya. Sehingga firman Tuhan berkata, ketika Yesus berkata, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini juga menjelaskan, mencerminkan bagaimana orang-orang yang percaya, bagaimana gereja. Gereja itu bukan gedung, tapi gereja, eklesia, orang yang percaya kepada Tuhan, yang diambil keluar dari kegelapan dunia, masuk dalam terang Kristus yang ajaib, yaitu saudara dan saya, yaitu gereja, yaitu orangnya itu yang percaya kepada Tuhan. Lalu ini juga menjadi pelajaran rohani bagi gereja, bagi orang percaya. Sebagaimana Yesus katakan dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-35. Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, juga saudaraku perempuan, dan juga ibuku. Kita ingat latar belakang ayat ini ketika Yesus datang ke bait Allah bersama ibunya dan bersama ayahnya Yusuf ketika dia masih remaja. Lalu ketika selesai pesta di bait Allah, lalu mereka kembali ke kampung halamannya, ke Nazaret. Tapi di tengah jalan mereka tidak menemukan Yesus. Mereka bertanya kepada seperjalanan mereka, dia tidak menemukan Yesus. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Lalu orang banyak bertanya, ibumu, ayahmu telah mencari. Lalu Yesus berkata bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Dia juga adalah ibuku. Yesus ingin mengatakan bahwa selain ibu secara lahiriah, tetapi di dalam kasih, dalam pengorbanan Kristus, di dalam persekutuan dengan Kristus, adalah semua orang percaya, semua orang yang beriman kepadanya menjadi anggota keluarga di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Yesus, saudara dan saya bersaudara.
Sehingga ada pujian mengatakan, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bukan dipersatukan oleh darah, bukan dipersatukan oleh ikatan kekeluargaan, tetapi oleh darah Yesus, oleh salib Yesus, dan oleh nama Yesus, saudara dan saya menjadi saudara di dalam Kristus. Bahkan kalau persaudaraan di dunia ini pasti sifatnya sementara. Kalau di dalam persaudaraan, kalau anggota keluarga kita meninggal, maka kita akan berpisah. Tetapi Alkitab katakan di dalam Yesus, persaudaraan kita adalah persaudaraan yang bersifat kekekalan. Kalau persaudaraan di dunia ini bisa berpisah, tetapi persaudaraan di dalam Kristus Yesus adalah sampai nanti kita di sorga. Sebab Alkitab katakan bahwa kewarganegaraan kita bukan hanya di dunia ini, tapi kewarganegaraan kita ada di sorga. Maka kalau kita bersaudara di dalam Yesus di dunia ini, maka kita juga nanti akan bersaudara sampai di sorga kelak. Bapak Ibu Saudara yang kasih, inilah yang dimaksudkan Yesus. Bagaimana ketika memberikan tanggung jawab kepada rasulnya, kepada murid yang dikasihinya, maka murid itu membawa ibu Yesus, Maria, ke dalam rumahnya, menjaga, memelihara dan merawatnya. Sebab dia tahu bahwa di dalam Yesus dia menjadi saudara di dalam iman kepada Kristus. Ketika Yesus berkata, inilah anakmu dan inilah ibumu. Hal ini merupakan satu penggenapan di mana kedatangan Yesus menggenapi nubuat, di mana salib Yesus sebagai titik awal untuk pemulihan, baik pemulihan secara vertikal, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Maka salib itu bersifat vertikal, manusia dipulihkan dengan Allah Bapa di surga. Dan yang kedua, penggenapan bagaimana Yesus menggenapi kasih yang bersifat horizontal dengan sesama. Selain dia mengasihi Allah Bapa di surga, dia juga ajarkan, inilah ibumu. Artinya untuk mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus sedang mengajarkan dan memberikan satu pemahaman, memberikan satu teladan bagaimana ikatan kasih, ikatan cinta kasih yang begitu dalam. Bahkan di dalam penderitaan, bahkan di dalam kesengsaraannya, dia tetap mengingat, mengasihi, yaitu ibu yang pernah melahirkannya. Hal inilah menjadi satu pelajaran, menjadi satu teladan bagi kita bagaimana salib, di mana Yesus dipakukan di kayu salib. Yesus menderita, bahkan Yesus sampai mati. Dia menunjukkan cinta kasih yang begitu mendalam dalam kehidupan kita. Cinta kasih yang begitu dalam kepada Allah Bapa di surga. Dan cinta kasih yang begitu dalam kepada sesama kita. Di situ ada orang tua kita, ayah, ibu kita, sanak saudara kita, keluarga kita. Bahkan ada orang-orang di sekeliling kita. Ini menjadi satu koreksi bagi saudara dan saya. Untuk kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Kita berjuang sebagaimana Yesus berjuang untuk menjelaskan kepada dunia bahwa salib itu sebagai simbol kasih yang terdalam, kasih yang tertinggi, kasih yang terbesar. Sebab Yesus berkata, kasih seorang sahabat adalah kasih
yang memberikan nyawanya bagi orang yang dikasihinya. Inilah kasih yang ditunjukkan Yesus. Bagaimana supaya gereja, supaya orang-orang percaya juga harus melakukan tindakan yang sama. Untuk peduli dengan sesama, peduli dengan keluarga. Sebagaimana dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, Yesus mengajarkan semua orang percaya, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yesus mau katakan bahwa kalau kita katakan mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi ayah ibu kita, tidak mengasihi sanak saudara kita, tidak mengasihi saudara seiman kita, bahkan tidak mengasihi orang di sekeliling kita. Yesus berkata, engkau katakan mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi yang kau lihat. Itu sama sebenarnya sebagai omong kosong. Hal ini menjadi satu koreksi, menjadi teladan bagi saudara dan saya, bagi semua orang percaya. Jangan sampai oleh alasan melayani Tuhan lupa melayani keluarga. Jangan karena alasan pekerjaan Tuhan lupa melakukan yang terbaik bagi keluarga. Yesus ingin memberikan satu teladan bagaimana keseimbangan kita mencintai Allah, kita juga harus mencintai sesama. Sebab ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Dalam hukum Taurat ada 10 hukum. Dan Yesus berkata, merangkum 10 hukum itu menjadi 2 hukum. Lalu yang pertama Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yesus mau katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh totalitas hidupmu. Lalu Yesus berkata, dan hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya yakin semua orang pasti sayang kepada dirinya. Saya yakin semua manusia ingin disayangi, ingin dikasihi, ingin dihormati, ingin diberikan perhatian. Maka Yesus katakan, dengan cara yang samalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka Yesus berkata, dalam kedua hukum inilah termaktub, tercantum semua Taurat, Musa, dan kitab para nabi. Maka ketika Yesus juga di akhir hidupnya, sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, maka pesan yang pertama dikatakan, pesan kepada muridnya, inilah ibumu. Ada tanggung jawab kasih di sana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus berkata, kalau ada orang yang mengenal Tuhan, tidak memelihara keluarganya, tidak mengasihi keluarganya, tidak mempedulikan anggota keluarganya, dia sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan ada orang Kristen yang menjadi pengikut Tuhan tapi tidak peduli keluarganya. Karena ada banyak orang tua nggak peduli anaknya. Ada suami tidak mau tahu dengan istrinya, tidak mau tahu dengan anak-anaknya. Ada keluarga tidak mau tahu dengan orang tuanya. Itu bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang benar, bagaimana mengasihi Tuhan, harus sungguh-sungguh. Mengasihi keluarga, mengasihi sesama, harus sungguh-sungguh. Dengan cara Yesus memberi teladan ini,
supaya gereja, supaya orang percaya sepanjang zaman melakukan perintah Tuhan. Sebab Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang mendengarkan firman, yang merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Saudara dan saya harus berjuang belajar, harus berjuang memahami, tapi harus juga berjuang melakukannya. Kiranya firman Tuhan dalam perkataan Yesus yang ketiga di salib ini menjadi berkat bagi saudara dan saya untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang memberikan firman yang hidup, di mana gereja Tuhan sepanjang masa untuk meneladani Kristus dalam perkataan-Mu yang ketiga di kayu salib. Ibu, inilah anak-Mu. Dan dia juga berkata kepada Rasul yang dikasihinya, inilah ibumu. Di dalam tugas, tanggung jawab, dan kasih yang diemban Kristus, dia juga menunjukkan bagaimana kasih yang murni, kasih yang penuh dengan tanggung jawab, yang penuh dengan cinta kasih dan pengorbanan sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar dan berjuang menunjukkan kasih yang tulus baik kepada orang tua, pada keluarga, dan anak-anak, bahkan demikian juga kepada sesama. Inilah yang Yesus mau ajarkan bagi gereja sepanjang zaman, supaya gereja meneladani Kristus. Yesus adalah teladan bagi orang percaya. Kristen adalah pengikut Kristus, maka pengikut meneladani gurunya. Kami mau setia Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau setia untuk mengasihi Engkau. Haleluya. Amin.